Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memampukan kita untuk bergerak, membangun diri, menjadi serupa dengan Kristus dalam sikap hidup, perilaku, dan perbuatan-perbuatan kita. Karena kita tahu waktu begitu cepat berlalu dan kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Apa yang akan kita persembahkan kepadanya? Bukan harta benda, bukan juga hal-hal yang bersifat material, tetapi gaya hidup yang sama dengan Dia. Hari ini kita belajar kembali tentang perjalanan kehidupan Abram, sehingga Tuhan ubah dia menjadi Abraham. Kita tahu bahwa ketulusannya mendatangkan anugerah dalam hidupnya. Ketulusan dimulai dari kepekaan Abraham untuk mendengar suara Tuhan dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga, hidup Abraham disertai dengan pengorbanan. Tanda kasih itu harus nyata. Tanpa perbuatan kasih hanyalah sekedar wacana. Saya mengajak kita untuk membuka renungan kita yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-23 sampai 24. Ini kisah bagaimana Abraham berjumpa dengan Melkisedek. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ini pernyataan Abram kepada Raja Sodom. Ayat 24, kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu petunjuk Tuhan tidak pernah salah. Ia membawa kita kepada masa depan penuh dengan harapan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sensitivitasnya ditindaklanjuti dengan ketulusannya bergerak. Dan ketulusan bergerak membawa dia untuk berani berkorban. Hanya dengan 318 orang, ia berani keluar dan mengalahkan Kedorlaomer beserta dengan para raja sekutunya. Ini bukan perkara yang sederhana. Dia meninggalkan zona nyamannya, keluar dan mengambil sebuah risiko yang besar. Apa arti dari cerita ini? Bahwa Abram berani berkorban. Nomor satu ialah keluarganya. Ia bergerak karena ia mendengar kabar Lot tertawan. Lot bagian dari hidupnya. Karena itu ia berkorban habis-habisan bagi keluarganya. Yang kedua, tadi kita melihat ada catatan nama Aner, Eskol, dan Mamre. Mereka adalah teman-teman seperjuangan dari Abram. Untuk itu, Abram juga berkata kepada Raja Sodom, untuk mereka, biarkan mereka mengambil bagiannya. Abram melihat bahwa teman-teman seperjuangannya perlu untuk di-backup. Solidaritas itu dinyatakan dalam sebuah sikap dan perilaku yang nyata. Ini berbicara komunitas sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Untuk membangun sebuah komunitas yang sehat, kuat, dan menuju pada kekekalan, perlu ada pengorbanan. Bukan hanya buat keluarga, tapi bagi komunitas kita. Karenanya Bapak Ibu, berinvestasilah ke sesuatu yang memang membuat kita dapat maju ke depan. Bukan malah sebaliknya, menjadi beban. Oke, dipandang baik. Oke, dapat status yang lebih keren.
Tetapi yang lebih esensi, adakah pola pikir kita? Adakah kemampuan mendengar kita akan petunjuk-petunjuk ilahi? Adakah ketulusan kita makin dibangun, makin dimurnikan? Adakah tindakan-tindakan pengorbanan kita berbalas dengan keajaiban dan kemurahan Tuhan? Kalau itu menjadi sesuatu yang nyata dan real, maka teruslah berinvestasi dan jangan mau kita beranjak dari komunitas dan tempat itu. Abraham, dia punya kunci itu. Maka Tuhan tidak segan-segan kasih berkat double portion dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan juga punya rencana. Rencana yang besar buat saudara dan saya. Persiapkan diri kita benar. Karena hari ini saya tahu Dia tidak tinggal diam. Tapi Dia sedang bekerja. Mendatangkan sesuatu yang baik. God is good all the time. And all the time God is good. Amin.